Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RMB Mistis. Dan pada video kali ini, portal RMB akan menceritakan kisah pinggir kota dalam kemasan cerita misteri. Cerita kali ini berjudul Jaran Goyang bagian kedua karya Mbah Ngesot. Lalu seperti apa kisah selengkapnya? Langsung saja dan selamat mendengarkan. Jadi gitu Tang, Ahmad menceritakan pertemuannya dengan Abah Koir. Sakti sekali Abah Koir itu. Tatang berdecak kagum. Apa gue datangin dia saja ya? Coba saja, siapa tahu ada solusinya. Tatang mencomot pisang goreng dan memakannya. Pagi ini Ahmad berkunjung ke rumah Tatang. Mereka duduk di atas bangku rotan di beranda rumah Tatang. Antar gua ya. Kapan? Besok. Kalau Abah Koir ngasih lu ilmu pelet, emang lu mau? Tanya Tatang. Ahmad bergeming. Apa boleh buat? Gue masih cinta sama Mila. Ahmad meraih segelas air dan meminumnya. Pokoknya Mila harus jadi milik gue. Keesokan harinya, berangkatlah mereka berdua ke kampung Situ Gede menggunakan mobil milik Tatang. Di perjalanan mereka sempat nyasar lantaran sulit menemukan lokasi kampung Situ Gede. Beberapa kali mereka menanyakan keberadaan kampung itu kepada orang-orang di pinggir jalan. Setiap orang yang ditanyai, mereka hanya dikasih tahu agar tetap jalan lurus saja ke arah barat. Tidak terasa, malam pun jatuh. Mereka berdua akhirnya tiba di kampung Situ Gede. Kampungnya sepi, tidak ada lalu lalang orang di jalan. Lampu-lampu rumah warga menyala. Tapi tidak satu orang pun yang bisa Ahmad temui di beranda rumah mereka. Mobil yang mereka kendarai melintasi jalan berlubang. Cahaya lampu mobilnya berayun-ayun. Senyum Ahmad mengembang saat melihat seorang lelaki melintas di hadapan mobil. Segera Tatang menginjak rem. Pak, maaf mau tanya, rumahnya Abah Koir di mana ya? Oh, Abah Koir, itu di sana, kata lelaki kurus itu. Ia mengenakan kaos putih dengan sarung yang diselempangkan. Oke, terima kasih banyak Pak, kata Ahmad. Mereka melihat sebuah rumah panggung yang disinari lampu 5 watt. Seekor anjing yang sedang tertidur pulas di kolong rumah terbangun mendengar kedatangan mereka. Seketika anjing itu menggonggong lantaran bertemu dengan orang asing. Ahmad dan Tatang keluar dari mobil. Mereka kemudian berjalan kaki menuju rumah Abah Koir. Permisi, Bah. Ahmad mengetuk pintu. Tanpa diduga-duga, yang membukakan pintu adalah seorang wanita muda yang mengenakan baju kebaya. Rambutnya dikondi, tubuhnya gemulai, wajahnya cantik oriental seperti wajah wanita Korea. Mohon maaf, malam-malam mengganggu. Kami mau tanya, apakah ini rumah Abah? Tatang berpikir, mengingat-ingat nama orang sakti itu. Kuir Mbak, Abah Kuir, potong Ahmad. Oh Abah, sebentar ya, kata wanita cantik itu. Ia kemudian masuk ke dalam sebuah kamar. Kamar itu tidak ada daun pintunya, hanya ditutupi sebuah kain putih. Sesaat kemudian, Abah Kuir muncul dari dalam kamar. Ia melayangkan senyum pada Ahmad dan Tatang. Walah, kamu yang dibus ya? Abah Koir menyuruh mereka untuk masuk. Penampilan Abah Koir sangat sederhana. Ia mengenakan kaos partai yang sudah lusuh dan kain sarung yang ujungnya melinting saking usangnya. Ruang tamu Abah Koir kosong melompong. Tidak ada perabotan apapun. Ahmad hanya melihat sebuah golok yang berukuran sekitar 1 meter. Dibungkus dengan kain putih terpajang pada dinding bilik. Abah Koir menggelar tikar pandan, kemudian menyuguhkan seteko air putih. Jadi maksud kedatangan saya ke sini, Ahmad langsung ke topik pembicaraan. Abah tahu. Lagi-lagi Abah Koir memotongnya. Ahmad kembali terkejut. Teman kamu bisa tunggu di luar dulu saja, pinta Abah Koir. Tatang kemudian bangkit dan berjalan keluar.
Sebelum beranjak, ia sempat berbisik kepada Ahmad. "Semangat bro," bisiknya. Abah Kuwir lalu membuka tirai pintunya. Ahmad melihat isi kamar Abah Kuwir. Hanya ada sebuah meja kecil dengan tumpukan kembang 7 warna di atasnya. Abah Kuwir duduk sila. Ia bergumam, membaca mantra-mantra pemanggil jin. Sesaat kemudian, ia keluar dari kamarnya, menyerahkan secari kertas dan sebotol kecil air putih. "Ini ajian jaran goyang. Kau harus bertapa di air terjun Panggelangan selama 4 hari tanpa makan dan minum. Selama bertapa akan banyak jin yang mengganggumu. Kalau kau berhasil, maka Mila akan jatuh cinta padamu. Tapi kalau kau gagal, kau akan jadi orang gila selamanya." Ahmad tertunduk antara mau dan tidak mau, namun cinta sudah membutakannya. "Nanti kalau bertapamu berhasil, akan ada jin yang memberitahu harus diapakan sebotol air ini." "Baik bah, saya terima ajian ini." "Selama bertapa, bacalah mantra jaran goyang ini." Abah Kuwir menunjuk secari kertas. Terbata-bata Ahmad membacanya. Akhirnya, Ahmad menerima ajian jaran goyang itu. Setelah ia setuju, Ahmad langsung pamit. "Gua dikasih palet jaran goyang," kata Ahmad di dalam mobil. "Wih, mantap," timpal Tatang. "Oh iya, lo lihat gak sih cewek cantik di rumah Abah Kuwir yang ngebukain kita pintu?" Ahmad mengerutkan dahinya. "Iya anjir, kemana cewek itu ya? Tadi pas tirai pintunya dibuka, gue gak lihat siapa-siapa di kamar Abah Kuwir. Padahal jelas-jelas kita lihat cewek itu masuk ke dalam kamar." "Serius lu, Mat?" "Iya, anjir merinding gua." Tatang mengusap pundaknya. Air terjun Panggelangan adalah sebuah tempat yang dianjurkan Abah Kuwir untuk Ahmad bertapa ilmu jaran goyang. Lokasi air terjun Panggelangan sangat jauh, terisolasi dari jangkauan manusia. Sebenarnya dari segi wilayah, air terjun Panggelangan masih bagian dari kampung Situgede. Namun karena jaraknya yang jauh, membuat warga kampung tidak mau mengunjungi air terjun itu. Terlebih banyak mitos yang beredar kalau air terjun Panggelangan sangat angker. Di sana ada kerajaan jin, buaya putih, harimau besar, dan ular berkepala manusia. Setelah mendapat informasi dari warga kampung Situgede, Ahmad minta diantar Tatang menuju air terjun Panggelangan. Tapi Tatang hanya sanggup mengantarkannya sampai Sungai Ciliman karena jaraknya yang sangat jauh. Sudah beberapa kali Tatang membujuk temannya agar membatalkan niatnya untuk bertapa di air terjun karena hal itu sangat berbahaya. Namun Ahmad tetap bersikeras untuk bertapa demi Mila. "Gue cuma bisa nganterin lo sampai sini, Mat." Tatang menyentuh pundak Ahmad. "Gak apa-apa, Tang. Thanks banget udah mau nemenin gue." "Lo udah bawa 10 power bank kan?" tanya Tatang. "Udah, Tang. Ingat ya, kalau ada apa-apa lo langsung telepon gue. Nanti gue bawa orang buat bantu lo." "Sip, Tang." Mereka berpisah. Ahmad menggendong tas ransel yang berisi jas hujan, pisau, powerbank, beberapa pasang pakaian, dan senter. Ahmad menyusuri Sungai Ciliman yang airnya jernih. Sejauh mata memandang, di sekelilingnya hanya ada hamparan sawah dan saung-saung milik petani. Sepatu yang ia gunakan penuh oleh bercak lumpur karena medan yang ia tempuh becek. Kata warga, Ahmad harus menyusuri Sungai Ciliman sampai ke hulu. Dan satu lagi, kata warga kampung, kalau di perjalanan ada yang memanggil atau ngikutin dari belakang, jangan pernah nengok. Kalau Ahmad nengok, dia bisa mati. Sudah banyak cerita yang beredar kalau Sungai Ciliman itu banyak setannya. Hari semakin sore, kabut yang berasal dari perbukitan mulai menyelimuti jalan setapak yang Ahmad lintasi. Aliran sungai terlihat membentang sangat panjang di hadapan Ahmad. Ia berhenti, merogoh senter dari tas hitamnya. Beberapa kali, Ahmad membenturkan senter itu ke telapak tangannya karena tidak mau menyala.
Setelah dibenturkan beberapa kali, akhirnya senter itu menyala. Ahmad kembali melanjutkan perjalanan. Langit semakin menguning, kabut semakin tebal. Angin berhembus tipis tapi dingin sekali. "Ahmad!" Tiba-tiba dari belakangnya, ia mendengar suara Mila memanggil namanya. Ahmad berhenti. Ia ingat, kata warga Kampus Gede, jangan pernah menoleh ke belakang kalau ada yang manggil, sebab itu pasti setan. "Ahmad, mau kemana?" Jelas itu suara Mila. Ia kembali melanjutkan langkahnya. Ia berusaha sekuat hati agar tidak menoleh ke belakang. Kemudian, ia mendengar suara langkah kaki, mengikutinya dari belakang. Tapi Ahmad tetap berjalan, tanpa menoleh dari belakang. Parfum Mila menguar tiba-tiba. Ahmad sangat kenal aroma parfum mahal itu. Namun ia yakin, yang mengikutinya dari belakang bukanlah Mila. "Ahmad, main yuk!" ajak suara yang menyerupai Mila sambil terus mengikuti dari belakang. Namun ia tetap tidak menoleh dan malah mempercepat langkahnya. Perjalanan masih jauh, sangat jauh. Ahmad terus diikuti sosok yang menyerupai Mila. Dan tepat di atas kepala Ahmad, melayang sesosok kuntilanak mengikutinya. Ahmad tahu itu, tapi pandangannya tetap lurus ke depan. Ia tidak mau mati di sini. Godaan setan tidak sampai di situ. Ada hal yang lebih aneh lagi di hadapan Ahmad. Ia melihat sosok yang menyerupai dirinya sedang berdiri menghadap sungai. Sosok itu mengenakan baju yang sama persis dengan apa yang digunakan Ahmad. Seketika Ahmad tertunduk saat melewati sosok itu. Suara jangkrik bersautan dengan suara katak. Ahmad mempercepat langkahnya. Ia melirik jam tangan. Sudah jam 11 malam. Langkahnya tidak boleh berhenti, karena sosok yang menyerupai Mila terus mengikutinya dari belakang. Ia bahkan dapat mendengar dengan jelas gemercik langkah kaki menginjak tanah becek. Tidak sekalipun Ahmad menoleh ke belakang. Pandangannya tetap lurus ke depan. Sudah tidak ada persawahan. Sejauh mata memandang, hanya hamparan rumput ilalang yang rimbun dan lebat. Tidak ada lagi jalan setapak. Kedua kakinya menerjang-nerjang rumput liar. Ia terus mengikuti sungai agar sampai ke hulu. Dari kejauhan, ia mendengar suara gemuruh air terjun. Segera Ahmad berlari kecil menghampiri air terjun itu. Ia mendongak, memperhatikan air terjun yang menjulang tinggi. Cahaya senter disorotkan pada air terjun itu. Gemuruh airnya terdengar sangat deras. Baju Ahmad basah kuyup, terkena cipratan air terjun. Di atas sebuah batu, Ahmad duduk sila. Mantra jaran goyang yang diberikan oleh Abah Kuir sudah ia hafal di luar kepala. Kedua tangannya bersedekap di perut. Kepalanya mendongak ke atas air terjun. Bibirnya melafalkan mantra jaran goyang sambil membayangkan wajah Mila. Sepanjang hari, sepanjang malam, Ahmad bertatap tanpa minum dan makan di bawah air terjun itu. Ia digoda oleh setan penghuni air terjun. Terkadang selama bertapa ada yang meniup kupingnya. Ada juga yang memanggil namanya. Suara itu mirip Tatang, dan terkadang ada juga yang mirip dengan Mila. Tapi Ahmad tahan dari godaan itu. Ia tetap fokus merapalkan mantra jaran goyang sambil membayangkan wajah pujaannya. Hingga tepat di hari terakhir Ahmad bertapa, ia membuka matanya. Seorang wanita berparas amat cantik dengan mengenakan pakaian adat Bali muncul dari balik air terjun. "Pulanglah, tapamu kuterima," kata wanita itu sambil tersenyum. "Apa yang harus aku lakukan, Nyai?" Tubuh Ahmad semakin kurus setelah bertapa selama 4 hari tanpa makan dan minum. Badannya lemas, kedua matanya sayu, suaranya serak. "Taburkan air yang diberikan Abah Kuir di belakang rumah Mila, lalu baca mantra jaran goyang. Tiupkan ke rumahnya." Ahmad tertunduk. Ia memperlihatkan rasa hormat yang amat tinggi pada sosok gaib di hadapannya. "Baik, terima kasih, Nyai." Kemudian wanita itu menghilang kembali. Pertapaannya sudah selesai.
Sekarang Ahmad sangat lapar dan haus. Bergegas ia lompat dari atas batu, menceburkan diri ke dalam air. Ia minum air itu sepuasnya. Saat menyelam, ia melihat sekelompok ikan emas yang sedang berenang santai di dekat bebatuan. Dengan mudah saja Ahmad dapat menangkap ikan, lalu memakannya mentah-mentah. Malam itu, Mila duduk di tepi tempat tidurnya. Ia sedang memilih-milih gaun untuk pernikahannya yang akan digelar sebentar lagi. Buku katalog gaun pernikahan ia amati lembar demi lembar. Sesekali bibirnya yang tipis tersenyum, kagum melihat gaun yang mewah dan indah. Beberapa saat kemudian, smartphone-nya berbunyi. Ternyata dari Agus, calon suaminya. "Iya sayang," sapa Mila. "Gimana? Udah ketemu gaun yang kamu suka?" "Belum, aku bingung milihnya. Semuanya bagus banget." "Kamu emang sukanya warna apa?" tanya Agus. Mila kembali membuka lembaran katalog gaun. "Biru sih," jawab Mila. "Itu bagus juga, cocok sama kamu." Saat Mila sedang membuka lembaran katalog, sontak saja punggungnya seperti ada yang menendang dari belakang. Tubuhnya terpental ke lantai. Ia tidak bisa berteriak saking sesaknya. Hantaman dari punggungnya sangat terasa sampai ke dada. Ia tidak tahu apa yang terjadi kepadanya. Ingin ia teriak meminta tolong, tapi lidahnya keluh. Tidak sepatah kata pun yang dapat ia ucapkan. Sementara itu, di belakang rumah Mila, Ahmad sudah menaburkan air pemberian Abah Koir. Bibirnya bergetar melafalkan mantra jaran goyang. "Turu ing meneng. Ayo turu lan ojo siyaga nganti sampean tresno karo aku. Iblis nderek sampean lan jaga atimu kanggo aku. Iki ilmuku, si jaran goyang." Ahmad meniupkannya ke arah rumah Mila. Seketika Mila berteriak kesakitan. Matanya melotot ke atas. Kedua tangannya memegangi leher, seolah sedang tercekik sesuatu. Kakinya bergerak-gerak tidak karuan. Suara Agus di handphone terdengar panik memanggil-manggil Mila. Saat kedua orang tuanya menghampiri Mila dengan panik, wanita cantik itu sudah pingsan. Tubuhnya lunglai seperti habis disiksa. Portal RMB, cerita yang berjudul Jaran Goyang pun selesai. Nantikan video selanjutnya di konten berikutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.